Akhirnya, Kamen Rider Fram resmi bekerja sama dengan Gabo, tapi mungkin untuk episode kali ini saja. Karena episode kali ini juga memicu konflik baru untuk kedepannya. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabo episode 20. Sumpah episode ini bagus banget. Aku gak perasa nontonnya, tiba-tiba udah selesai aja. Saking menikmatinya gak terasa ternyata sudah habis episodenya. Episode ini berlangsung beberapa hari setelah pertarungan Soma melawan Kamen Rider Fram sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Suga, akhir-akhir ini sudah tidak ada kabar orang hilang, sudah tidak ada info pergerakan dari Fram lagi. Yang berarti setelah mendapatkan pencerahan dari Soma sebelumnya, Lakia sudah tidak bergerak lagi karena memikirkan perkataan Soma sebelumnya. Di samping itu, luka Bang Yanto juga sudah pulih sepenuhnya, tapi saat ini Bang Yanto belum siuman juga. Tinggal nunggu siuman saja. Di sisi lain, Legnen atau Lakia juga disamperin oleh Niep. Di sini dia memberikan Puru Jeli Gochizo. Apakah di sini Niep tahu kalau Fram akan berkhianat? Sepertinya dia sudah menduga akan hal itu. Meski dia tahu pun, sepertinya dia tidak masalah. Seperti yang dia bilang, hasil karyanya selalu top, seolah dia cuma peduli hasil penelitiannya saja. Meski saudaranya seperti Sita sudah meninggal dan Soma akan dihabisi oleh Fram, dia tidak masalah. Mungkin saat Fram berkhianat juga dia tidak masalah. Terlihat di sini Legnen atau Lakia juga bingung harus berbuat apa setelah mendengar perkataan Soma sebelumnya. Mau nangkap manusia udah nggak mungkin mendapatkan posisi di perusahaan Stomach. Dengan nangkap manusia malah membuat perusahaan Stomach jadi makin lebih besar. Mau ngikutin perkataan Soma juga sepertinya dia masih ragu, tapi di sini ternyata diam-diam Gochizo milik Soma menemukan lokasi Fram berada. Di sisi lain, Soma yang kembali ke Happy Pen melihat Sachika mencetak selebaran untuk mencari Takeshi yang masih menghilang. Meski Granut buruk 2 minggu lalu sudah dikalahkan, Sachika malah mengira Takeshi beneran kabur dari rumah. Soma yang tahu kejadian sebenarnya membuat Soma merasa frustasi dan Soma pun tetap melanjutkan pencarian markas Granut pengepul Human Press. Tapi kali ini karena Soma mendapatkan laporan di mana Fram berada, jadi Soma langsung nyamperin lokasi Granut Legnen. Soma datang ke sini untuk menunjukkan suatu hal pada Legnen. Soma menunjukkan kepada Legnen bagaimana keluarga, orang tua dan saudara orang-orang yang hilang menjadi korban Granut berusaha mencari anak dan saudaranya yang hilang. Berasa banget di sini sedihnya melihat orang-orang yang kehilangan keluarganya. Apalagi relate banget dengan Legnen yang kehilangan adiknya. Disinilah Legnen mulai sadar tentang manusia. Legnen yang baru melihat manusia, jadi dia tidak begitu mengerti tentang manusia. Mungkin awalnya dia mengira manusia seperti spesies yang lain biasa saja. Mungkin seperti manusia melihat hewan buruan yang tinggal tangkap saja, nggak peduli perasaan mereka seperti apa. Kini dia sadar kalau manusia juga sama seperti dia, sama seperti Granut, punya ikatan keluarga juga, bisa sedih juga saat kehilangan keluarganya, sama seperti apa yang dialami dirinya saat kehilangan adiknya. Di sini dalam banget saat Soma menunjukkan ini pada Legnen, bahkan saat menyadari tentang manusia dan mengingat masa lalunya, Legnen juga terlihat sedih, apalagi pas dia bertanya kepada Soma kenapa adiknya dibunuh. Dan Soma menjawab mungkin dia mau berhenti menangkap manusia, yang membuat Legnen kembali mengingat kalau adiknya ini memiliki sifat yang baik. Jadi mungkin adiknya sadar tentang sifat manusia sehingga dia mau berhenti menculik manusia karena sifat baiknya tidak mau menyakiti manusia hingga dia berakhir dibunuh oleh salah satu keluarga Stomach. Dari sayatan panjang di punggungnya aku menduga kemungkinan itu ditebas dengan senjata tajam yang panjang. Mungkin sabit milik Tante Grota. Disinilah Legnen sempat menangis mengingat kebaikan adiknya, lalu kemudian dia bersedia membantu Soma dengan satu-satunya cara, yaitu masuk ke perusahaan Stomach. Jujur, proses percakapan di sini dalam banget dan sedihnya juga berasa. Bukan cuma di episode ini saja, proses sadarnya Granut Legnet ini sudah dibangun dari episode sebelumnya. Bahkan dari awal sudah diperlihatkan kalau dia memang punya kebencian dengan perusahaan Stomach, yang menjadi tanda dia akan sadar dan berpihak ke Soma suatu saat nanti. Dan di episode 20 inilah
momen yang pas untuk Granot Legnen atau Lakia sadar. Di sini juga akhirnya mereka resmi berkenalan dan Legnen memperkenalkan namanya Lakia. Jadi mulai sekarang kita panggil dia Lakia saja. Dan kini rencana mereka adalah untuk masuk ke pabrik Stomax. Tapi sayangnya mereka semua tidak tahu di mana pintu masuk ke dunia Granot karena Lakia pas ke bumi matanya ditutup sementara Soma jatuh dari pintu pesawat. Jadilah mereka memata-matai agen yang akan membawa Human Press ke dunia Granot, mengikuti agen itu untuk menjelintas masuk ke pintu yang dimasuki oleh agen itu. Tapi sayangnya saat mereka membuka pintu toilet yang dimasuki agen, pintu itu sudah tidak terhubung ke dunia Granot. Kita tahu konsep perjalanan ke dunia Granot atau sebaliknya ke dunia manusia melalui sebuah pintu yang terhubung ke sebuah pintu biasa di dunia manusia. Kalau kalian ingat animasi Pixar yang berjudul Monster Inc., konsep pintu ke dunia manusia dari dunia monsternya juga sama. Cuma perusahaan Stomax ini posisi pintunya lebih berantakan seperti labirin dan hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses pintu itu, seperti agen dan keluarga Stomax. Saat Lakia mencoba meniru apa yang dilakukan oleh agen, dia tidak berhasil mengakses pintu itu. Tapi begitu Soma mencoba membuka telapak tangannya di depan pintu, dia bisa mengakses pintu itu. Karena Soma adalah bagian dari keluarga Stomax. Jadi mungkin pintu itu mendeteksi Soma bagian dari keluarga Stomax. Atau dari kecil memang Soma sudah ditanami item semacam kunci untuk mengakses pintu itu. Dengan terbukanya pintu ini harusnya Lakia sudah mulai curiga. Kok Soma bisa dengan mudah membuka pintu itu? Tapi sebelumnya Soma sudah bilang kalau dia pernah tinggal di perusahaan Stomax. Jadi saat Soma tahu dan hafal lokasi gedung pabrik Stomax ini, bahkan kode aksesnya, jadi Lakia sudah tidak curiga lagi pada Soma. Nah, yang menarik saat penyusupan ini, Soma hampir ketahuan oleh agen. Tapi saat Lakia menarik tangannya, Soma malah mengingat ibunya Hanto. Jadi, menggugurkan dugaan kita kalau Soma adalah Granot Serigala yang menculik ibunya Hanto. Mungkin saat itu belum ada teknologi Human Press, jadi ibunya Bang Yato dibawa secara utuh dan sadar ke dunia Granot. Mungkin di lokasi inilah ibunya Bang Hanto berhasil melarikan diri dan sempat bertemu dengan Soma kecil. Bahkan ibunya Bang Hanto sempat mengajak Soma untuk mencari ibunya Soma. Mungkin dia menduga Soma juga diculik sama seperti dirinya. Jadi mereka bekerja sama untuk kabur layaknya dua manusia yang diculik dibawa ke dunia lain. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya Bang Yato? Ada kemungkinan dia selamat dan bersembunyi di dunia Granot. Tapi kemungkinan itu kecil sekali. Kuncinya ada di ingatan Soma yang hilang. Bisa jadi juga karena trauma Soma di masa lalu melihat apa yang terjadi pada ibunya Bang Yato. Kalau seperti itu, kemungkinan ibunya Bang Yato sudah tidak selamat dan Soma yang menyaksikan kejadian itu mengalami trauma hingga hilang ingatan. Nah, balik lagi, singkat cerita Soma dan Lakia ketahuan oleh agen hingga mengaktifkan alarm di pabrik. Meski begitu, mereka berdua berhasil memasuki ke pabrik. Dan kebetulan mungkin pabrik sedang libur, jadi tidak ada mesin pembuat dark snack yang beroperasi dan nggak ada agen yang bekerja juga di pabrik untuk membuat dark snack. Cuma beberapa agen penjaga saja. Hingga Soma dengan mudah menemukan Human Press-nya Takeshi yang beruntung belum diolah menjadi dark snack. Tapi keberuntungan itu tidak berlangsung lama karena selanjutnya muncul Tante Grota yang langsung menebas mereka berdua. Saat Tante Grota memergoki mereka, dia bertanya pada Lakia apa sudah tidak butuh dark snack. Lakia menyebutkan hidupnya hancur karena dark snack dan adiknya yang meninggal yang dibunuh oleh Stomax family. Dari ekspresi saat wajah Tante Grota di zoom, sepertinya dia tahu tapi nggak peduli tentang adiknya Lakia ini karena menganggap mereka yang hidupnya hancur karena kesalahan mereka sendiri yang memakan cemilan kegelapan. Sehingga disinilah terjadi pertarungan Kamen Rider Fram melawan Tante Glota. Jadi sudah dua kali Tante Glota mencicipi rider baru yang baru debut. Dulu sempat menghajar Bang Yato dan kini menghajar Fram juga. Karena meski Lakia Granot yang kuat ditambah dengan kekuatan ridernya belum cukup kuat untuk menghadapi Tante Glota.
Tapi cukup untuk memberikan waktu Soma untuk mengumpulkan semua human press lalu kabur dari sana. Tapi meskipun berhasil kabur, mereka tetap dikejar oleh Tante Grota hingga sampai ke masuk di tengah-tengah konser. Di sini Tante Grota menunjukkan wujud aslinya, wujud granutnya yang berbentuk cumi-cumi, kraken atau giant squid. Jadi ingat dengan kata kakek Dente, kalau di dunia manusia dia nggak perlu pakai baju. Ingat, Lakia di dunia granut dia kan pakai baju pekerja. Jadi sekarang Tante Grota sedang, tapi jangan berpikir kotor karena dia itu monster. Tapi tahukah kalian letak mulut cumi-cumi ada di tengah-tengah di antara kaki-kaki tentakelnya. Di sisi lain Bang Yanto yang sudah sadar dari pingsannya tahu kalau Soma yang membawanya ke tempat Pak Suga. Tapi saat Bang Yanto bertanya memastikan kalau Pak Suga tidak melakukan hal aneh pada Soma, tapi kita tahu Pak Suga sudah mengambil rambutnya Soma dan semakin disorot dengan jelas rambut dan darah Soma yang sedang diteliti oleh Pak Suga. Bahkan diperlihatkan juga kalau Pak Suga sedang meneliti DNA dari Soma, yang menegaskan DNA Soma ini akan menjadi sesuatu yang besar dengan latar musiknya seolah-olah akan menjadi sebuah ancaman ke depannya. Bang Yanto juga melihat berita tentang pertarungan Soma, Fram, dan Tante Grota hingga dia menduga Soma sendirian melawan dua granut. Jadi dia bergegas ke lokasi pertarungan Soma. Di sisi lain, Lakia sudah dihajar oleh Tante Grota hingga Soma akhirnya menggunakan Kicking Fork, mensummon Whip Soldier untuk mengamankan human press lalu melawan Tante Grota. Sementara itu, Fram melawan dua agennya Grota. Ingat, agen di sini meski pasukan kroco, tapi lebih kuat daripada granut biasa. Disinilah Fram akhirnya menggunakan Puru Jelly Gochizo yang diberikan oleh Niap sebelumnya hingga tercipta form Kamen Rider Fram Jelly Custom. Jelly-jelly yang menempel pada form ini terlihat mirip seperti Pokemon Sesame Toad, dan form ini juga terlihat seperti seorang ninja, bahkan kemampuannya juga mendukung sebagai ninja. Karena dengan form ini, Kamen Rider Fram bisa menghilang sebentar dengan menghentikan sementara detak jantungnya. Mungkin kemampuan ini sesuai dengan Lakia yang seorang granut ubur-ubur transparan. Jadi dia bisa transparan juga, dan rider sistemnya juga mendukung untuk kemampuan ini meski itu cuma sementara. Cara untuk mengaktifkan menjadi transparan dengan menghentikan detak jantungnya, kemampuan ini jadi sangat berbahaya jika digunakan secara terus-menerus. Jadi meski secara statistik form ini lebih lemah dari puding custom, tapi dengan kemampuan menghilangnya, form ini bisa dengan mudah mengalahkan musuh, dan penggambaran kemampuan menghilangnya juga keren banget. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan Tante Grota meski sudah dikeroyok oleh dua rider sekaligus, karena Tante Grota memiliki kemampuan untuk mengumpulkan stack setiap dia menerima serangan dari lawannya, ditandai dari tentakelnya yang menyala. Setelah terkumpul beberapa stack, Grota bisa menggunakannya sekaligus untuk memberikan serangan yang dahsyat dalam satu serangan, ibarat mengembalikan serangan kepada lawannya. Jelas banget kelihatan kekuatan Grota di sini jauh banget di atas kedua rider yang dia lawan. Bahkan Rider Kick dari Kicking Form tidak mampu mengenainya. Jadi akhirnya kita melihat Rider Kick dari Kicking Form. Dengan membuat jalur dari krip yang di pinggirnya ada lilin, Soma bisa meluncur dan mengeluarkan tendangannya. Tapi serangan itu cuma bisa menghancurkan sabit Tante Grota, sama sekali tidak mengenai Tante Grota. Tapi dengan itu sudah cukup untuk membuat Tante Grota mengakui kekuatannya Soma sebagai adik dari keluarga Stomach. Jadi di sini Grota terang-terangan menyebut Soma sebagai adiknya. Mungkin dia sengaja mengungkapkan ini mengetahui kini Soma bekerja sama dengan orang-orang yang membenci keluarga Stomach untuk menghancurkan kerjasama mereka dan menghilangkan kepercayaan rekan-rekannya kepada Soma. Terbukti hal ini berpengaruh kepada Bang Yanto yang sedari tadi menonton pertarungan ini. Mendengar fakta ini, Bang Yanto langsung emosi dan menghajar Soma yang jadi juga menutup episode kali ini. Episode yang bagus banget, mulai dari percakapan Soma dengan Lakia saat melihat para keluarga korban granut yang mencari anak-anak dan saudaranya yang hilang, itu sedih banget. Sejauh 20 episode ini aku menikmati setiap proses cerita dari series Kamen Rider Gabu ini.
Mulai dari bagaimana identitas Soma di-reveal pelan-pelan di awal episode, meski awalnya aku menduga ini terlalu cepat dibuka tentang ibunya Soma dan ayahnya, tapi ternyata itu pas dibuka saat itu. Karena setelahnya akan ada proses yang lebih seru, seperti bagaimana Kamen Rider Valen tercipta, lanjut dengan proses Bang Yanto menyelidiki tentang ibunya sampai mendapatkan petunjuk tentang keluarga Stomach, hingga bagaimana proses terciptanya Kamen Rider Fram sampai ke episode kali ini yang memperlihatkan proses Kamen Rider Fram berpindah kubu berpihak kepada Soma. Semua alur ceritanya terasa pas dan enak untuk diikuti. Ditambah penyelidikan Granur di setiap episodenya itu seru. Semoga kedepannya tetap konsisten bagus seperti ini. Karena minggu depan akan menjadi debut dari Kamen Rider Bitter Gabu yang ternyata memiliki wajah mirip seperti Soma. Siapakah dia sebenarnya? Ada dua kemungkinan siapa dia sebenarnya. Yang pertama, dia adalah klon dari Soma. Diperlihatkan dari petunjuk yang muncul di episode sejauh ini. Diperlihatkan dari Pak Sugai yang meneliti DNA Soma. Kemungkinan besar itulah yang akan menjadi klon dari Soma dan itu adalah Kamen Rider Bitter Gabu. Tapi kalaupun itu klon, aku rasa terlalu cepat kemunculannya atau terciptanya menjadi sebuah klon. Entah berapa hari sudah Pak Suga meneliti rambutnya Soma. Untuk menciptakan klon pasti ada prosesnya juga dan memakan waktu. Contoh saja Dark Kabuto, meski dia bukan klon, tapi butuh proses lama dari dia manusia biasa yang awalnya manusia biasa, dijadikan percobaan dan dirubah menjadi natif, kemudian dipaksa untuk meniru wujud dari Tenno hingga dia lupa jati dirinya sendiri. Bisa jadi juga Kamen Rider Bitter Gabu adalah kepribadian lainnya dari Soma, tapi sejauh ini tidak ada tanda kalau Soma memiliki kepribadian ganda atau bipolar. Kalau dari petunjuk sejauh ini yang muncul di episode ini juga lebih mengarah ke klon, tapi dari jarak waktu rambut Soma diambil sampai kemunculan Kamen Rider Bitter Gabu itu aku rasa terlalu cepat untuk menciptakan sebuah cloning. Atau mungkin Pak Suga atau Nia punya teknologi klon yang sangat cepat. Dan kalaupun itu benar klon, berarti bisa dibuat lagi dan lagi. Dalam artian produksi massal seperti Jurassic Park atau Clone Trooper di Star Wars. Untuk jawaban pastinya, kita tunggu saja debutnya minggu depan. Oh ya, kejadian di episode ini bisa saja sudah digambarkan di poster yang muncul kemarin, di mana Gab dan Fram berada di sisi terang, sedangkan Valen dan Bitter Gabu berada di sisi gelap. Jadi, bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita lainnya dari Drosatsu.